Ada sebuah pertanyaan yang cukup menarik. Apakah kisruh ijazah palsu Pak Jokowi murni soal kebenaran akademik atau sebenarnya justru cerminan dari pertarungan politik internal di lingkar kekuasaan Pak Prabowo? Kalau kita tarik ke belakang sejenak saja, Jokowi dan Pak Prabowo ini kan sebenarnya dua figur yang selama hampir satu dekade terakhir diposisikan sebagai rival utama. Pilpres 2014 dan 2019 itu membelah masyarakat, membelah elit, bahkan membelah institusi. Tapi sejarah kemudian berbelok. Pak Prabowo masuk ke dalam kabinet Pak Jokowi dan di pemilu 2024 kemarin relasi itu kemudian bertransformasi dari rivalitas menjadi kesinambungan kekuasaan. Secara kasat mata, semua memang tampak rapi dan solid. Bahasa yang muncul saat itu terutama yang sering disampaikan adalah rekonsiliasi dua tokoh besar. Rekonsiliasi nasional, persatuan dua tokoh yang selama satu dekade terakhir itu selalu berada di pihak atau di kubu yang berbeda, kubu yang berlawanan, menjadi rival yang penuh dengan intrik politik. Tapi kemudian pada akhirnya mereka kan bersatu, membentuk rekonsiliasi. Akan tetapi dalam politik yang terlihat rapi di permukaan itu kan seringkali menyimpan atau mengandung retakan di dalam. Permukaan laut yang tenang itu kan analoginya menyimpan arus yang besar, yang kuat. Isu ijazah Pak Jokowi itu kan kembali mencuat justru ketika Pak Jokowi tidak lagi memegang kendali penuh atas kekuasaan. Karena beliau kan sudah lengser dari kursi presiden setelah menjabat selama 2 periode. Ini penting untuk kita bahas karena dalam politik Indonesia, isu-isu sensitif itu kan jarang benar-benar hidup tanpa restu dari kekuatan tertentu. Pertanyaannya ya bukan lagi soal benar atau tidak, tapi mengapa sekarang dan siapa yang kemudian diuntungkan dari isu ini. Disinilah kemudian analisis menjadi semakin menarik. Dalam lingkar kekuasaan Pak Prabowo sebagai Presiden Indonesia, itu kan ada banyak faksi dengan kepentingan yang berbeda-beda, kepentingan yang beragam. Ada kelompok lama yang sejak awal memang berada di dalam barisan Pak Prabowo. Ada juga kelompok baru yang datang karena pragmatisme politik dan ini wajar gitu. Dan ada pula aktor-aktor yang merasa tersisih oleh kuatnya bayang-bayang Pak Jokowi terutama di masa transisi kekuasaan. Jokowi meski tidak lagi menjadi presiden, menurut saya tetap memiliki pengaruh simbolik, jaringan birokrasi dan legitimasi elektoral yang sangat besar. Bagi sebagian elit, ini bisa menjadi ancaman yang berbahaya, ancaman laten yang kemudian harus dibersihkan. Nah, isu ijazah Pak Jokowi bisa dibaca sebagai alat untuk kemudian mengikis legitimasi moral dan historis Pak Jokowi. Bukan untuk kemudian menjatuhkan secara hukum, tapi untuk melemahkan posisi tawar politik Pak Jokowi. Dalam politik, delegitimasi itu seringkali lebih efektif daripada konfrontasi langsung. Jika citra Pak Jokowi sebagai figur yang dalam tanda kutip itu bersih, sederhana, dan otentik terganggu, maka pengaruhnya di belakang layar pun kemudian perlahan bisa dipangkas, bisa terkikis. Menariknya, isu ini tidak datang dari negara secara resmi, tapi dari tokoh publik yang selama ini memang dikenal sebagai tokoh yang kritis, vokal, dan berada di luar struktur kekuasaan formal. Ini memberi kesan bahwa isu tersebut organik, berasal dari masyarakat sipil. Namun dalam praktik politik, narasi organik, dalam tanda kutip organik, itu kan seringkali sebenarnya justru yang paling mudah kemudian ditunggangi. Ketika negara diam, tetapi isu ini terus bergulir, kita patut bertanya-tanya, apakah ini pembiaran sengaja dibiarkan atau memang strategi? Kita tidak bisa benar-benar percaya bahwa ini dalam tanda kutip organik, karena negara bisa saja menutup kasus ini. Menutup dalam arti menyelesaikan begitu ya. Karena Pak Jokowi ini adalah Presiden Republik Indonesia yang ke-7, mantan presiden. Walau bagaimanapun, Pak Jokowi itu kan pernah jadi orang nomor 1 di Indonesia dan banyak berjasa memberikan kontribusi besar bagi pembangunan nasional.
Nah, mempertanyakan ijazah seorang mantan presiden yang dulunya disegani dan dihormati, itu kan bukan sesuatu yang etis untuk kemudian dilakukan. Kita harus meletakkan Pak Jokowi dan mantan-mantan presiden Indonesia yang lain dalam kotak yang layak untuk kemudian dihormati. Maksudnya ya bukan berarti mereka tidak tersentuh hukum, tapi harus mendapatkan penghormatan yang layak. Sebagaimana yang saya bilang tadi, senyampang Pak Jokowi atau mantan-mantan presiden yang lain ini tidak melakukan tindakan-tindakan yang keterlaluan untuk negara. Misalnya menjual salah satu pulau di Indonesia, nah itu keterlaluan sekali. Saya kira negara perlu hadir dalam kasus ini, tapi memang Pak Prabowo ini berada dalam posisi yang sangat dilematis. Di satu sisi ia membutuhkan stabilitas politik dan kesinambungan transisi kekuasaan. Tetapi di sisi yang lain ia juga harus mengelola faksi-faksi internal yang ingin segera mengukuhkan dominasinya tanpa bayang-bayang Pak Jokowi. Terlalu membela Pak Jokowi bisa dibaca sebagai ketergantungan. Tetapi terlalu membiarkan isu ini berkembang liar juga bisa dibaca sebagai sinyal bahwa era Jokowi memang benar-benar sudah selesai. Disinilah politik diam memainkan perannya. Karena tidak semua pertempuran harus dilakukan dengan pidato atau pernyataan resmi yang berapi-api. Kadang diam adalah bahasa paling keras. Ketika isu ijazah ini terus bergulir tanpa kemudian ada klarifikasi negara yang tegas, publik dibiarkan untuk terus berspekulasi, dan dalam politik spekulasi adalah ruang paling subur untuk kemudian membentuk opini. Kita juga perlu melihat dinamika di tubuh partai-partai pendukung Pak Prabowo. Tidak semua partai politik itu kan memiliki hubungan emosional atau ideologis dengan Pak Jokowi. Sebagian justru merasa dirugikan selama era Pak Jokowi, baik karena distribusi kekuasaan, proyek politik, ini yang penting juga, maupun akses ekonomi. Bagi kelompok-kelompok ini, kelompok-kelompok yang terjepit ini, melemahkan Pak Jokowi secara simbolik adalah cara untuk kemudian menegaskan posisi mereka dalam tatanan kekuasaan baru di Indonesia. Saya yakin Pak Prabowo ini juga pengen sekali gitu ya, keluar dari bayang-bayang Jokowi, kalau memang demikian gitu ya. Sebagaimana hampir semua pemimpin di dunia ini yang tidak pengen berada dalam bayang-bayang pemimpin sebelumnya. Mereka membuat pijakan atau mereka membuat program-program atau gebrakan baru yang sama sekali berbeda dengan pendahulunya. Efeknya bisa dua, negara bisa lebih maju, lebih progresif, atau malah sebaliknya, negara semakin runtuh dan terbelakang. Nah, Pak Prabowo ingin membentuk, saya yakin gitu ya, Pak Prabowo ingin membentuk pemerintahannya sendiri, ingin membentuk wajahnya sendiri, dan ingin memotong sebenarnya mungkin pengaruh dan kekuatan elektoral Pak Jokowi. Isu ijazah dalam konteks ini maka bukan lagi soal dokumen akademik, tapi soal narasi. Narasi tentang keaslian, narasi tentang kejujuran, dan legitimasi. Narasi ini sangat kuat di masyarakat Indonesia yang memang masih memandang moralitas personal itu sebagai ukuran utama kepemimpinan. Sekali lagi, sekali narasi itu retak, maka dampaknya bisa sangat panjang, bahkan jika tidak pernah terbukti secara hukum. Tetapi kita juga harus adil gitu ya. Tidak semua yang mengkritisi Pak Jokowi memang berada dalam skenario besar pertarungan elit. Ada bagian-bagian dari masyarakat yang memang secara tulus mempertanyakan transparansi kekuasaan. Masalahnya, dalam politik tingkat tinggi, ketulusan akar rumput masyarakat sipil seringkali menjadi bahan bakar bagi agenda elit. Inilah menurut saya ironi demokrasi, suara rakyat bisa menjadi alat, bahkan ketika niat awalnya sangat murni. Bagi Pak Prabowo, tantangan terbesarnya bukan hanya memerintah, tapi mengelola warisan politik Pak Jokowi. Warisan ini bukan hanya soal proyek dan kebijakan, tapi juga figur, loyalitas, dan kemudian memori kolektif publik. Selama Pak Jokowi masih dianggap sebagai figur dominan, maka ruang manuver Pak Prabowo itu akan selalu dibayang-bayangi perbandingan. Maka ada insentif politik yang kuat untuk secara perlahan
menurunkan atau mengikis level mitos Jokowi. Ini yang saya bilang tadi, ada usaha untuk kemudian memotong, mengikis pengaruh besar Pak Jokowi. Apakah ini berarti Pak Prabowo secara langsung berada di balik kisruh ijazah palsu Pak Jokowi? Tidak ada bukti untuk kesimpulan seperti itu. Dan menyederhanakan politik menjadi satu aktor tunggal justru semakin menyesatkan. Politik adalah kerja kolektif dari banyak kepentingan yang saling bertabrakan. Yang lebih masuk akal adalah melihat isu ini sebagai produk dari ekosistem kekuasaan, bukan instruksi satu orang belaka. Yang jelas, kisruh ijazah Pak Jokowi ini menunjukkan bahwa politik Indonesia itu belum benar-benar beranjak dari politik simbol dan personalisasi. Alih-alih berdebat soal visi masa depan Indonesia, elit masih berkutat pada delegitimasi masa lalu. Ini sangat menguntungkan mereka yang dengan segera mengamankan posisi, tapi juga merugikan publik yang berharap pada politik yang lebih substantif. Pada akhirnya, teman-teman sekalian, pada akhirnya pertarungan politik internal di era Pak Prabowo itu sangat menentukan arah demokrasi Indonesia ke depan. Apakah ia akan memilih jalan rekonsiliasi sejati atau membiarkan faksi-faksi di internalnya kemudian bertarung di ruang abu-abu? Kisruh ijazah Jokowi adalah ujian awal, bukan bagi Pak Jokowi tapi bagi Pak Prabowo dan kekuatan di sekelilingnya. Bagi publik yang paling penting adalah menjaga nalar agar tetap jernih, tidak menelan mentah-mentah narasi tapi juga tidak menutup mata terhadap kemungkinan-kemungkinan adanya agenda politik di balik isu yang tampak sangat sederhana seperti ijazah palsu Pak Jokowi. Politik selalu tentang kepentingan, dan kepentingan jarang bergerak tanpa alasan. Dan mungkin dari semua ini, pelajaran terbesarnya adalah yaitu dalam politik kekuasaan tidak pernah benar-benar selesai saat jabatan berakhir. Ia hanya berpindah bentuk dari kursi formal ke pengaruh simbolik. Dan selama pengaruh itu masih ada, maka pertarungan pun akan terus berlanjut. Tidak akan pernah selesai. Kadang terbuka, kadang juga senyap, kadang lewat isu-isu yang terlihat tidak penting, yang terlihat sepele, seperti selembar ijazah Pak Jokowi. Kalau kamu punya pendapat tentang topik ini atau pendapat yang berbeda, sekalipun tidak masalah ya, teman-teman bisa tulis komentarnya di kolom komentar di bawah. Jangan lupa untuk like, share, dan subscribe channel Lativisme agar tidak ketinggalan kajian atau analisis-analisis lainnya tentang politik Indonesia. Sekali lagi terima kasih sudah menonton video ini sampai selesai. Jangan lupa like, komen, dan subscribe. Nyalakan notifnya. I'll see you pada next video.